Selamat datang di kegiatan EduTrip Online. Halo adik-adik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam kegiatan EduTrip Online yang mana hari ini perjalanan EduTrip kita spesial banget karena berkolaborasi dengan kegiatan Kampus Tour. Nah, kira-kira kita akan kemana aja ya? Jadi, EduTrip dan Kampus Tour kita hari ini mengusung tema eksplorasi seni dan pendidikan di Yogyakarta. Wah, kayaknya akan menjadi perjalanan yang sangat menarik ya adik-adik ya. Yang mana hari ini kita akan melakukan 4 destinasi tempat. Yang pertama untuk Kampus Tour, kita akan mengunjungi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kemudian disusul ke Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk destinasi EduTrip kita hari ini, kita akan pergi ke Museum Sono Budoyo dan juga kita akan ke Taman Pintar Yogyakarta. Saksikan terus perjalanan EduTrip Online kita hari ini. Kak Firda akan membantu kalian untuk perjalanan EduTrip dan Kampus Tour. Perjalanan EduTrip dan Kampus Tour adik-adik homeschooling Kak Seto Surabaya jenjang SMP dan SMA dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis 17 dan 18 Januari 2024. Kegiatan EduTrip dan Kampus Tour kita kali ini diikuti oleh kurang lebih 40 peserta didik beserta 12 kakak tutor. Destinasi EduTrip kita yang cukup jauh membuat pemberangkatan dilaksanakan pada malam hari, yaitu sekitar pukul 11 malam. Semoga kita semua selamat sampai tujuan ya. Perjalanan kita ke Yogyakarta kurang lebih membutuhkan waktu 5-6 jam. Rombongan tiba sekitar pukul 4 dini hari, kemudian mandi dan sarapan, serta bersiap-siap untuk melakukan kunjungan EduTrip dan Kampus Tour seharian. Adik-adik, wah akhirnya setelah perjalanan panjang yang kita lalui, akhirnya kita sudah sampai di Yogyakarta. Nah, ini adalah destinasi pertama kita yang mana kita mengunjungi Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau ISI Yogyakarta. Wah, ternyata untuk Fakultas Seni Media Rekam terdapat beberapa jurusan nih yang disediakan yang meliputi fotografi, animasi, dan juga perfilman nih. Wah, kayaknya menarik banget ya adik-adik ya. Nah, kebetulan nih saat kita sampai di sini ternyata suasana Jogja sedang gerimis ya adik-adik ya. Dari tadi kita hujan, gimana nih sama di rumah kalian? Kayaknya cuacanya sama ya. Oke, kalau gitu kira-kira kita akan ngapain aja ya adik-adik ya di Fakultas Seni Media Rekam? Kalau gitu kita simak bersama-sama. Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau yang biasa disebut ISI Yogyakarta merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Jalan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Universitas ini telah berdiri sejak 23 Juli 1984 yang menyelenggarakan pendidikan mulai dari jenjang D3, D4, S1, S2, hingga S3 dengan berbagai bidang seni terlengkap di Indonesia. Perguruan tinggi ini memiliki 4 fakultas yaitu seni rupa, seni pertunjukan, dan seni media rekam serta pasca sarjana. Kali ini kita berkesempatan secara langsung untuk mengunjungi Fakultas Seni Media Rekam yang memiliki jurusan film dan televisi, fotografi, dan animasi. Di sana kita sudah disambut nih oleh tim Humas ISI Yogyakarta.
Sebelum materi dimulai, kita disuguhkan nih dengan video profil dari ISI Yogyakarta. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, gitu kan? Ya lo, ini lo udah mau keluar aku. Lo ya. Bapak ya, Bu? Selanjutnya, sambutan dari Kak David selaku perwakilan dari Homeschooling Kak Seto Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita sangat berterima kasih kepada ISI, kepada
Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia di Jakarta. Terakhir kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian disusul dengan sambutan dari Bapak Oscar Samaratungga selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Seni Media Rekam. Jadi di Fakultas Seni Media Rekam ini ada 4 program studi, S1 Fotografi, S1 Film dan Televisi, D4 Animasi, dan D4 Produksi Film dan Televisi. Baik, mungkin itu kurang lebihnya dari saya. Ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada materi nih dari tim Humas ISI Yogyakarta. Nah, ini kurikulum yang kami gunakan ya, kurikulum OB sebagai penunjang MBKM itu tadi. OB itu Outcome Based Education. Next. Nah, ini mata kuliah, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Yang paling penting adalah ini teman-teman, kuliah di film dan televisi itu komplit. Ya. Jadi kalau lihat film itu komplit dari A sampai Z ada semua. Ada kelas acting, ada drama, naskah, tata artistik, semuanya ada. Itu teman-teman sekalian. Nah, mungkin saya ingin cerita dikit tentang bedanya kuliah dan sekolah. Ada yang tahu bedanya? Bedanya sekolah dan kuliah? Oh iya, kuliah bisa libur panjang. Kalau sekolah enggak. Iya. Emang iya. Kuliah itu enggak ada bolos. Serius. Enggak ada namanya bolos. Terserah kamu. Enggak ada namanya dosen nyariin mahasiswa. Iya, enggak ada. Bukan titip absen ya. Maksudnya kalian ketika tidak datang ke kelas itu tanggung jawab kalian. Kalian bukan lagi tanggung jawab Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosen. Itu tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Ketika absensi kalian kurang, ya mohon maaf, gak lulus, ya selesai. Telat datang ke kelas, tolong pintunya ditutup dari luar. Ya udah gitu. Jadi tanggung jawab pada diri kalian sendiri. Kalian tidak lagi disuapi. Ini matematika ya, logaritma A gitu, enggak. Di kuliah itu langsung gitu. Saya ngomong cukup 15, 20, 30 menit atau 1 jam. Sisanya kalian belajar, baca buku sendiri. Iya, nggak diajari. Kita buka buku halaman sekian gitu ya, gantian baca gitu. Iya, kalian eksplorasi ilmu sendiri, kami hanya partner untuk berdiskusi. Gitu. Jadi ilmu itu tidak hanya satu arah, tapi kalian yang eksplorasi sendiri. Gitu teman-teman, itu bedanya kuliah sama sekolah. Kami gitu ya, MBKM itu tadi, kami punya program kerjasama dengan Setpres. Tahu Setpres? Sekretariat Presiden. Kami mengirimkan nama mahasiswa kami secara rutin untuk nempel Bapak Presiden. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu tadi Kak Oscar yang di tengah sedang dipanggil ke istana gitu ya. Jadi mahasiswa kami itu mendokumentasikan semua kegiatan dari Presiden. Nempel terus. Beliau ke luar negeri dia ikut. Beliau kunjungan ke IKN ikut, ke Papua ikut. Dan 1 pesawat. Saya belum pernah lihat pesawat kepresidenan, mereka sudah naik gitu ya. Kalau boleh saya pengen jadi mahasiswa lagi. Iya. Presiden makan apa? Dia ikut makan. Kan enak ya. Nggak ada presiden makan nggak enak ya. Iya loh. Biar mereka tuh nempel presiden kemanapun, dan itu rutin kami kirimkan. Selama 1 semester balik ke sini 20 SKSA semua. Karena untuk bisa ke sana kami ada seleksinya. Gak mungkin kami ngirimkan mahasiswa ngasal ya. Nanti di sana depan presiden malu-maluin kan bahaya juga ya. Suka kentut gitu sembarangan, wah bahaya. Jadi ada seleksinya khusus itu. Dan pasti 12 SKSA semua gitu ya teman-teman.
jangan kapok mencapai SNM. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Silahkan menikmati kota Yogyakarta setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Fakultas Seni Media Rekam juga seringkali mengadakan pameran karya nih untuk hasil kreasi para mahasiswanya. Nah, kebetulan nih kunjungan kita hari ini bertepatan dengan adanya kegiatan pameran yaitu KREMA, Kreasi Mahasiswa, yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Seni Media Rekam mulai tanggal 17 sampai 20 Januari 2024. Salah satu krema yang kita saksikan ini adalah pameran fotografi dari mahasiswa jurusan fotografi angkatan 2023. Wah, keren banget ya adik-adik. Banyak sekali tema-tema menarik yang diambil nih, mulai dari emosi, kehidupan, masa lalu, kenangan, keluarga, dan masih banyak lagi. Mereka bebas berekspresi melalui seni fotografi. Gimana? Ada yang tertarik nggak nih dengan jurusan fotografi? Sayangnya kita harus segera pindah nih ke destinasi selanjutnya, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga next time kita bisa berkunjung ke sini lagi ya. Nah, selanjutnya kita makan siang dulu ya di Rumah Makan Lestari supaya siap nih untuk melanjutkan kegiatan EduTrip. Halo adik-adik, akhirnya kita sampai ke destinasi yang kedua, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, kali ini kebetulan kita sudah masuk ya di dalam Universitas Negeri Yogyakarta, yang mana kita sedang ada di Museum Pendidikan Indonesia. Wah, kira-kira pengalaman apa ya, dan kita akan belajar apa ya hari ini ya di Universitas Negeri Yogyakarta? Kalau begitu langsung aja kita ke perjalanannya. Universitas Negeri Yogyakarta atau yang biasa dikenal dengan UNY merupakan salah satu universitas negeri di Yogyakarta yang terletak di Jalan Kolombo Yogyakarta nomor 1, Karangmalang, Yogyakarta. UNY telah berdiri sejak 21 Mei 1964 dan memiliki 9 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Vokasi, dan yang terakhir adalah Sekolah Pasca Sarjana. Dari 9 fakultas ini, total ada 124 jurusan yang disediakan. Wah, banyak banget ya adik-adik. Dalam kesempatan ini, rombongan kita diajak untuk masuk ke gedung Museum Pendidikan Indonesia yang ada di dalam UNY. Di sana kita sudah disambut baik nih oleh tim Humas UNY dan dipersilakan untuk mengikuti materi dari UNY. Kita sudah masuk dan bersiap nih untuk kenalan langsung dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Diawali dengan sambutan dari Kak David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik yang kami hormati, perwakilan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam hal ini kami disambut oleh Humas dari UNY, Pak Dedi, dan juga tim. Matur nuwun sangat Pak Dedi dan juga tim. Kami sudah disambut luar biasa di UNY ini. Kemudian disusul dengan sambutan dari tim Humas UNY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Fakultas Sekolah yang kami hormati. Fakultas Nasional apa? Namanya siapa? Dalam? Bapak David. Iya, Bapak David.
Nanti aku nih. Ya kamu tuh Jawa Timur mana? Fakultas dan program studi UNY memiliki 8 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana. Insya Allah tahun ini kita buka fakultas ke-9, fakultas kedokteran. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi. Ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Lah, ibunya Lala, dia ngambil S2 di sini. Ini ibunya Lala yang itu, Maria Yubilea itu, ibunya ada di sini, ngambil S2 di sini. Ini semuanya IPS. Fakultas Bahasa Seni dan Budaya, FBSW. Ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Nah, Lala kuliahnya di sini. Kuliahnya di bahasa Jerman ini. Lulus dalam umur 19 tahun. Ini S2-nya, ini S3-nya. Fakultas MIPA. Ini semua dari IPA. Ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Lalu Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik. Ini S1-nya, S2-nya, dan S3-nya. Fakultas Teknik, kami punya 15 prodi S1, 4 prodi S2, dan 1 prodi S3. Semuanya IPA, kecuali Boga dan Busana, ini IPS. Fakultas Ilmu Olahraga dan Kesehatan, ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Semuanya dari IPA. Kalau ini semuanya dari IPA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB, ini S1-nya, ini S2-nya, dan ini S3-nya. Semuanya dari IPS. Ya, fakultas terakhir, Fakultas Vokasi, ada IPA, ada IPS. Sampul kalau yang ini. Ini ada IPA, lalu barunya IPS. Kami juga punya UKM Rekayasa Teknologi yang punya mobil listrik sama mobil bensin. Lalu kami juga punya UKM Paduan Suara juga ada. Kami juga punya UKM Bahasa, Sapel. Kami juga punya UKM Pecintalan juga ada lengkap. Keagamaan kami juga ada. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Katolik ada. Ada 5 agama di sini. Ini robot Rosemary ini adalah sebuah robot yang programmable. Pada saat difoto sedang diprogram dengan tarian daerah Sumatera Barat, makanya dibeli baju Sumatera Barat. Ya, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri acara kita ini dengan sama-sama melepaskan nafas hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah mengikuti pameran materi oleh tim UNY, kita berkesempatan untuk berkeliling ke Museum Pendidikan Indonesia UNY. Kira-kira ada apa aja ya di sana? Museum Pendidikan Indonesia atau MPI dibangun sebagai bentuk penghargaan bagi para perintis, tokoh, dan pejuang pendidikan nasional. Museum ini banyak menyimpan koleksi mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia dan menjadi museum pendidikan pertama yang dibangun di Indonesia. Museum ini dibangun oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan dibangun atas gagasan Profesor Dr. Sugeng Mardiono PhD, yaitu Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Terdapat beberapa foto Menteri Pendidikan Indonesia dari yang pertama kali menjabat, diorama ruang kelas tahun 1960-an, peralatan tulis kuno, replika sepeda guru, dan foto sejarah pendidikan di Indonesia. Museum ini juga menyediakan ruang pembelajaran media yang berisi berbagai peralatan yang digunakan sebagai media pembelajaran, baik elektronik maupun manual. Nah, untuk lebih detailnya, yuk kita belajar bersama dengan kakak narasumbernya ya.
Kita di sebelah sana saya bisa lihat ada kotak-kotak kaca yang berisi bukti sejarah IKIM. Jadi pada tahun segitu kalian bisa cek sendiri, IKIM sudah eksis ya, dan di dalam kotak-kotak kaca itu berisi diagram masa IKIM, sejarah dan ijazah masa IKIM. Dan di pojok kiri sana di dalam kotak kaca itu berisi obat herbal. Dan saya berkenan dosen FIPA UNJ. Ya, atau bisa disebut kata Ganesha. Di masa hidup Buddha ini disebutnya dewa pengetahuan. Di sebelah sini ada yang tahu arca ini apa? Ini arca Agastya pada masa hidup Buddha. Dan ini adalah dewa ilmu pengetahuan juga. Sekarang ini namanya fotokopian. Oh. Ya, kalau dulu namanya alat pengganda. Ini ada dua versi tapi sama aja. Nah, yang di sebelah sana versi 250, kalau di sini versi 500. Ini digunakan pada tahun 70-an. Gimana nih adik-adik? Banyak informasi menarik yang kita dapatkan dalam kunjungan kampus tur kita kali ini ya. Terima kasih untuk UNY dan tim. Semoga next time kita bisa kesini lagi ya. Selanjutnya tidak kalah seru dong. Destinasi kita setelah ini yaitu Museum Sono Budoyo. Halo adik-adik. Nah, akhirnya kita sudah sampai nih di destinasi kita yang ketiga, yaitu Museum Sono Budoyo. Nah, kita akan belajar apa ya hari ini ya? Yang jelas kita akan belajar tentang kebudayaan sejarah yang ada di Museum Sono Budoyo. Wah, udah penasaran ya? Kalau gitu langsung aja kita ke tempatnya. Museum Sono Budoyo merupakan salah satu museum di Indonesia yang terletak di Jalan Pangurakan nomor 6, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Museum ini mempunyai fungsi pengelolaan benda museum yang memiliki nilai budaya ilmiah, meliputi koleksi pengembangan dan bimbingan edukatif kultural. Sedangkan tugasnya adalah mengumpulkan, merawat, pengawetan, melaksanakan penelitian, pelayanan pustaka, bimbingan edukatif kultural, serta penyajian benda koleksi Museum Negeri Sono Budoyo. Bangunan Museum Sono Budoyo merupakan rumah joglo dengan arsitektur Masjid Keraton Kesepuhan Cirebon yang didesain oleh Insinyur T.H. Karsten. Keberadaan museum erat hubungannya dengan sebuah yayasan masa kolonial Java Institute di bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok sebagai pencetus berdirinya Museum Sono Budoyo yang diresmikan pada tanggal 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dengan ditandainya Candra Sengkala, yaitu kayu winayang ing Brahmana Buddha. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar langsung dengan kakak narasumbernya ya. Ini makin dia disurupin dan dia jadinya tebal. Nah, kalau di tengah ini ada pintu, namanya pintu kori. Nah, kenapa warnanya emas? Karena dia tuh melambangkan kesejahteraan. Jadi ketika ada pernikahan, para pengantinnya harus melewati pintu ini. Nanti letaknya ada di kamar utama. Setelah kita di pintu ini, diharapkan kalau lewat pintu ini jadi hidupnya sejahtera masyarakat. Kalau yang selanjutnya ini sebenarnya kualitas itu bedanya ada kayak lambang singanya ya. Ini ya biasa itu ada singanya. Nah, kalau ini melambangkan bangsawan kalau di Bali. Jadi ini kayaknya bangsawan. Di depan kakaknya itu ada arca Wisnu, dewa pemelihara. Jadinya dia kayak membawa kayak bola di tangan, tapi itu melambangkan dunia. Dunia. Pengantinnya kayak gini buat dia. Ada yang tanya? Nah, kalau di Lombok ada pengantinnya kayak gini. Pengantin Sasak di Lombok kayak gini.
Beda kayak mandi di Bali ya. Nah, kalau di Bali ada percaya. Oh iya. Matahari kita kayak sama namanya butonya. Karena ada cerita kayak butonya itu mau minum air keabadian ya. Tapi setelah minum tapi nggak sampai perut, baru sampai leher udah dipenggal nih. Makanya yang abadi itu cuma kepalanya doang. Kalau sebelah sini ada beberapa atas seperti tanda pendeta di atas. Tapi kalau yang bawah tuh ada ini, kalau ini hukuman nih kalau berbuat yang tidak di dunia. Kalau di Bali kayak gitu. Sama kalau di Bali sama di Lombok kan wanitanya pandai menenun ya. Jadi kalau nggak bisa menenun nanti kayak nomor 5 dihukumin. Kalau wanitanya. Nomor 6 itu ada medallion. Nanti isinya tentang ukiran-ukiran yang menceritakan tentang kisah Ramayana. Yang nomor 3 itu apa tuh? Nomor 3 itu semacam pendeta. Kalau di Bali kan ada apa ya? Pendeta tuh memakai baju adat terus dan biasanya digambarkan jadi orang tua. Bukan penyihir. Bukan. Beda lagi. Ya, kita mungkin ke gedung baru aja ya. Yuk. Yuk. Misalnya ada di sebelah sini, sebelah kanan. biasanya dimasak di atau dipanaskan berbagai jenis bahan. Nah, jika ada satu pakai nanti ada ratus nah kalau di sebelah itu ada rambutan di kalau kita lagi di sini ada macam tadi dan ada buat keinginan buat ada tahu kan apa kakak silet ya. Nah kalau ini yang ketika rokok tidak akbar gitu, dia pakai buku tapi bukan rokok suntingannya biasa. Makanya ada tempat dorong tubuhnya di tengah-tengah. Hanya kasih ya. Yang kita lampu deh teman. Ya, kalau sebelah sini ada alat transportasi, jadi seperti ada tangku panas, dan tangku itu bawah sini ada. Nanti yang bawah kita orang. Kalau sini ada meja operasi hotel. Ada punya sini ya? Ada nggak deh? Ada. Ini ada dua macam ya tipenya. Ada yang buat cowok, ada yang buat cewek. Kalau yang buat cowok yang atas, kalau yang cewek yang bawah. Itu di kerangka di bagian tengah. Nah, kenapa lo kayak gitu? Kalian tahu nggak? Kenapa? Bawa apa nih Pak? Pakai apa? Iya pakai rok. Pakai jaring. Kalau sebelahnya ada namanya miniatur Benny. Kalau Benny, bedanya Benny sama Doka tuh Benny kudanya lebih kecil. Kalau Doka kudanya dewasa. Ini dipakai di kaki. Kalau Doka ini bisa dipakai para ada banyak. Oh iya. Oh ini udah pernah pakai belum? Udah pernah nyoba naik yang andong? Boleh banyak tapi udah cuma pakai satu ya karena kawan. Iya. Beda satu. Kalau yang sebelah kiri nih buat nimbang bayi.
Kalau belakangnya ini ada lubang khususnya buat membawa padi ketika ada musim panen. Ada tapi agak susah karena kami. Iya. Nah kalau sebelah sini ada selangkah nih. Selangkah ini ada yang punya buat bawa manusia, ada yang punya buat bawa barang. Ya, Dengar ini. Ini misalnya kalau yang mau naik ada di Solo, ada di Ambarawa, Parang, kalau mau nyoba masih ada itu. Lantai dua makan pertunjukan ya, pertunjukan. Nanti ada di mana proses, ada di gamelan, juga banyak yang menggunakan guys, sangat tarik beliau. Dan kalau yang pertama ini ada semacam gamelan, tapi kalau di badan dia tampungan. Bedanya apa? Bedanya di motifnya di bagian alat ya. Kalau di pantulan pasti ada kayak motif. Ada juga asisten, sedangkan saya pengantin kita tapi beda fungsi. Pastinya kalau kayak gini ada gongnya. Nah, pojokan sana ada uang gudeg, uang yang dipakai ketika masih ada pemerintahan kolonial Belanda ya, masih gabung sama kolonial Belanda, kayaknya uang gudeg kayak gitu. Kalau di sampingnya tuh ada mutu yang kasih negatif tuh, yang harus jadi mutu beneran. Dan ada juga kameranya yang gede. Kalau untuk kayak gitu nanti habisnya satu jaman ya, game. Sama tapi ini misalkan karakter khusus ya, kayak misalnya karakternya punya kaca, punya bibir sundik, atau karakter yang siluman kayak ini, beda-beda dia. Ini kenapa kok pakai tangan? Ya, ya kan mengibarkan sebuah pakai topeng di bidang tangan. Kayak gitu bacanya. Iya. Nah kalau sebelah kanan ada lagi ada tari betul, tari yang di akhirnya ketika ada pelantikan raja baru. Pelantikan raja baru. Iya. Nanti banyak kita dan orangan. Raja yang ke Jogja atau ke Solo. Kan kalau ini kan sudah siap. Di atas beberapa ada yang disebut sama Nino dulu. Berarti nah kalau sebelah kiri ada wayang kulit, ada yang tahu nggak wayang kulit terbuat dari apa? Kulit apa? Sambung bukan ya? Nah, kerbau. Oh, bukan sambung. Kalau tahu aja itu kenapa pakai karena dari tanduknya kerbau. Jadi terbuat dari tanduknya kerbau, pakai tanduknya dia. Oh. Nah, kalau ini misalkan tentang Sultan Raja Mataram Islam, belum kapal di Jakarta sama kantor belum terbentuk ya. Jadi saya lagi nyerang Batavia. Ya, nanti kalau zaman dulu lihatnya dari belakang layar. Makanya kalau di luar negeri kan bentuknya bentuk apa? Boleh itu harusnya boneka. Nah, ceritanya tentang Kristen. Karena ini sebagai medium untuk menyebarkan agama juga. Makanya ada King Solomonnya, ada Yesus, ada Bunda Maria ya. Macam-macam agama. Tapi kalau yang belakangan dari asal
Kalau itu yang gampang banget. Kalau dari yang paling banget. Nah, bedanya dari kisahnya aja. Misalnya kalau dari zaman kita menggambarkan kalau dari negara kita biasanya Arab. Itu kenapa semua ada ini macam ini? Oh, kalau misalnya kita supaya ada kayak warna-warna biru ataupun merah, nah kalau merah itu kemanas, kalau itu dia tuh kalau misalnya wajahnya biru, itu kalau di sebelah ya, kalau dari ini ada wajib supaya kita jawab. Jadi ya, yang tidak banyak nanti saya ada kamera yang yang saya biarkan ya dikasih lagi tadi gini nah kalau di negara ini ada dua macam nih. Yang pertama lurus, sama kelok. Yang lurus itu ada sebelah itu yang tengah. Kalau yang belakang yang di atas namanya Facebook. Nah kelok itu jumlahnya ganjil dari 3 sampai 13. Kalau depannya ada tahu namanya nggak? Pegangan kris. Nggak tahu. Namanya Deden. Pegangan kris. Nanti bentuknya macam-macam kalau dari bawah. Binatang. Mando ini bentuknya macam-macam. Ya, kalau zaman dulu kan ada HP ya, ada laptop ya. Ya, itu berat. Apalagi yang itu yang maju. Itu lebih berat. Jadi tangannya harus strong. Nah, kalau sebelah sini ada jaga sama belawak. Nah, itu tempat untuk naruh keris ya, keris. Kalau jaga itu yang di bawah, kalau belawak itu yang di dinding. Wah, ini keris. Itu kenapa kok? Yang mana itu? Iya. Cuma ini. Ini kayak apa ya? Pernah lihat gupala nggak yang biasanya di gerbang-gerbang itu? Iya. Nah, dia itu semacam kayak penjaga keris. Jadi dia bentuknya bersilang, penjaga keris kayak gini. Ada usaha komunikasi nggak? Ya? Ya mungkin yang menyuruh. Enggak. Ada bawah ada dulu. Untuk sebelah kanan adik-adik ini ada yang kain. Saya udah di bawah kelompok ya. Kita dari sana. Jangan bisa kalau nggak bisa dari itu. Saat ketika kau sekarang ini menambahkan tentang kematian. Banyak bentuknya. Itu punya aslinya gimana tuh? Ya, Buku aslinya kan? ya kayak itu lempengan emas. Oh, Lalu ada topengnya itu. apakah ada yang jual? Itu mitoni, dia tuh ibu aku dari bulan. Nanti ada macam-macam ya, bentuknya. Kayak yang ini namanya statik situasi. Ini akan melambangkan kasih sayang. Jadi diharapkan orang ibu-ibu yang pakai ini nanti akan bisa kasih sayang dari orang sekitarnya. Biasanya lebih menarik apa? Yang warna dari ceritakan tentang hubungannya karena kalau yang tengah itu menceritakan tentang bagian-bagian keris. Nah kalau yang ini bagian keris. Kalau yang sebelah itu ada tentang perang yang ada di Topak, ketika sama ini ada sangat semuanya tapi pakai
mau menikah, mau lamaran juga ada. Kamu dulu sih. Buat ngelamar yang paketnya cowoknya ini. Ini kalau pakai batik ini diharapkan yang cewek terima lamaran. Ayo adik-adik mari sini. Halo semuanya. Nah, itu tadi nih adik-adik perjalanan kita di Museum Sono Budoyo yang mana ternyata banyak sekali hal yang bisa kita pelajari adik-adik ya, mulai dari sejarah maupun kebudayaan yang ada di dalam museum nih. Ternyata banyak sekali ya hal yang bermacam-macam sesuai di luar prediksi kita, begitu ya. Semoga bermanfaat dan ternyata Museum Sono Budoyo kali ini menjadi destinasi terakhir kita hari ini karena ternyata kita kehabisan waktu nih untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta dikarenakan Taman Pintarnya sudah tutup. Nah, tapi semoga adik-adik tidak kecewa ya. Semoga kegiatan EduTrip online kita hari ini bisa memberikan banyak manfaat untuk adik-adik semuanya. Oke, kalau begitu Kak Fira akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Sampai jumpa lagi di kegiatan EduTrip selanjutnya. Dadah!